Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita semua dapat kembali bersua melalui layar Zoom untuk sama-sama mengikuti Daurah Ramadan 1444 Hijriah yang dilaksanakan oleh MAIS Institute. Ikhwah sekalian, Alhamdulillah pada kajian pagi hari ini itu akan membahas seputar tadabbur ayat Al-Quran pertemuan yang kedua berkaitan dengan kaidah-kaidah tadabbur dalam Al-Quran. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Muhammad Atim. Untuk itu, pada ikhwan sekalian, bagi yang memungkinkan untuk membuka kamera, untuk bisa dibuka kameranya, kemudian juga untuk tetap menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Untuk itu, pada Al-Ustadz, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program kajian daurah Ramadan ya, itu tentang Al-Quran. Kita mengkaji tentang tadabbur dan maqasid ya, surat-surat Al-Quran. Di pertemuan pertama kita sudah membahas ya tentang kaidah-kaidah tadabbur. Insya Allah di pertemuan ini kita lanjutkan tentang maqasid ya, atau ilmu maqasid surat-surat Al-Quran. Jadi maksudnya kita ingin mengetahui maksud ya atau tujuan utama ya dari setiap surat-surat Al-Quran ya, atau tema inti gitu ya yang dibahas. Jadi ini penting untuk kita ketahui sebelum kita mengkaji makna dan tafsir ayat per ayat ya. Jadi dalam satu surat itu kita mengetahui ya terlebih dahulu maksud utama dari surat ini apa gitu ya. Sehingga setiap makna yang ada di dalam ayat itu semuanya mengarah kepada satu maksud di dalam surat itu. Ya, dan ini bisa dipelajari oleh semua orang, ya, oleh semua orang membutuhkannya. Nah, makanya sebelum kita membahas satu persatu ya surat-surat dari Al-Quran ya, maksudnya saya kira perlu diberi pengantar terlebih dahulu ya terhadap ilmu makosid surat-surat Al-Quran. Di antaranya ada yang sudah menulis ya kitab tentang pengantar ilmu makosid surat Al-Quran ini, yaitu Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'ah ya, dan beliau juga yang menyusun menghimpun apa makosid dari surat-surat Al-Quran ya, sebagaimana yang sudah saya share ya kitabnya itu. Yang menyusunkannya adalah beliau. Nah, beliau di kitab lain ya, yaitu memberi pengantar. Ya, kitabnya itu namanya Ilmu Maqasid Al-Quran. Atau Ilmu Maqasid Aswar ya. Tapi kemudian saya akan ringkaskan ya. Sudah saya buat ringkasannya.
ya maksud dan tema surat-surat Al-Quran. Di sini ada pengantar ilmu maqasid surat Al-Quran ya. Ini ringkas dari kitab Ilmu Maqasid As-Suwar karya Muhammad bin Abdullah Rabi'ah. Pertama tentang pengertiannya ya terlebih dahulu. Ilmu maqasid surat Al-Quran yaitu didefinisikan dengan ilmun yu'rafu bihi magzas surah al-jami'u lima'aniha wa madmuniha. Yaitu ilmu yang diketahui dengannya ya maksud surat ya, yang menghimpun makna-makna dan kandungannya. Ya, jadi dengan mengetahui maksud suatu surat, makna-makna yang akan kita ketahui ya dari setiap ayatnya dan kandungan-kandungannya, ya itu mengarah ya terhimpun di dalam maksud tersebut. Sedangkan Al-Biqai yang mendefinisikan wa ilmun yu'rafu bihi maqasidus suwar, yaitu ilmu yang diketahui dengannya maksud-maksud surat-surat, maudhu'uhu ya objek pembahasannya adalah ayatus suwar, ayat-ayat surat Al-Quran ya, kullu surah ala hiyaliha. Setiap surat itu di atas ya ikatannya. Jadi semua ayat di dalam surat itu terikat ya dengan maksud itu. Walaupun tentu setiap surat ada tema banyak sekali tema-tema ya yang ada di dalamnya. Tapi sebetulnya tema-tema itu pasti ada korelasi ya, ada keterkaitan dengan maksud utama dari surat itu. Ya. Nah, jadi ini untuk memudahkan memahami surat ya secara keseluruhan ya dan tentunya kalau ingin kita lebih mendalam lagi ya mempelajari ya semua apa tema yang ada di dalamnya, kemudian juga setiap ayat ya karena masing-masing ayat itu juga kandungannya sangat luas ya, sangat dalam ya, sangat banyak begitu. Jadi sebelum mempelajari secara rinci gitu ya mana-mana ayat, kita perlu memahami secara global dulu ya maksud yang dibahas di dalam surat tersebut. Nah, Al-Biqai sendiri memiliki kitab khusus ya dalam ilmu ini, yaitu kitabnya beliau beri nama Masaid As-Suwar li Israf ala Maqasidis Suwar ya. Beliau wafat tahun 885 ya Hijriah. Nah, beliau murid Ibnu Hajar Al-Asqalani ya Al-Biqai ini ya. Dan ini terhitung kitab yang lebih awal ya, yang lebih awal menulis secara khusus tentang ilmu maqasid surat-surat Al-Quran ini. Kitab yang paling awal ya, jadi bisa sebagai letaknya mungkin ya. Lalu urgensi ilmu maqasid surat, jadi apa pentingnya kita mempelajari maqasid surat ini ya? Di sini ada beberapa poin ya yang disebutkan. Yang pertama, ilmu maqasid surat merealisasikan tujuan diturunkannya Al-Quran, ya, yaitu tadabur ya dan menjadikannya sebagai petunjuk. Jadi dengan mengetahui maksud utama dari satu surat ya yang dibahasnya itu, yaitu adalah untuk tujuan ya kita mentadaburi gitu. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran satu surat ya secara utuh, yaitu di situ ada maksud utamanya ya sehingga kita bisa mentadaburinya dan mengambil petunjuk-petunjuk yang ada di dalam. Yang kedua, maksud surah adalah pokok makna-maknanya. Ya, yang ia kembali kepadanya dan pokok dalam memahami makna-makna Al-Quran. Ini sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syatibi ya. Ya, Asy-Syatibi juga dikenal sebagai ulama apa namanya eh, yang sangat memperdalam ya dalam ilmu maqasid ya. Secara umum ilmu maqasid syariah
dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, yang tentu ilmu maqasid surat ini juga adalah ikutan ya dari ilmu maqasid syariah itu. Jadi para ulama ketika membahas maqasid syariah, maka termasuk juga di dalamnya ya, bagiannya adalah maqasid dari surat ya. Jadi memahami maksud dari suatu surat itu. Nah, di sini Asy-Syatibi jelas ya mengatakan anna maqsadas surati huwa aslu ma'aniha allati tarji'u ilaih. Bahwa maksud surat itu adalah asal ya pokok makna-maknanya yang kembali kepadanya, yang surat itu kembali kepadanya ya fahuwa aslun fi fahmi ma'ani kalamillahi ta'ala. Dia adalah pokok dalam memahami makna-makna kalamullah ta'ala. Warihada ya oleh karena itu fa inna ma'ani surati la tatahaqqaqu illa ba'da istifa'i jami'iha. Ya, sesungguhnya makna-makna surat itu tidak terrealisasi ya tidak didapatkan ya kecuali setelah memenuhi ya keseluruhannya ya dengan mengamati dan menyimpulkan maksudnya gitu ya. Jadi jelas saya Syatibi mengatakan dia tentang pentingnya maksud dari suatu surat. Ya, berikutnya bahwa maqasid suratnya adalah termasuk tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya, jadi metode menafsirkan Quran itu kan diantaranya menafsirkan Quran dengan Quran, ya ayat dengan ayat. Karena ayat-ayat itu satu sama lain saling menafsirkan, ya saling menjelaskan maknanya. Ya, yaitu dengan mengamati surat secara lengkap. Jadi dengan mengamati surat secara lengkap, ya ayat-ayatnya, maka kita akan menemukan korelasinya. Nah, ya maka diambil disimpulkan maksud utama gitu ya yang dibahasnya itu. Kemudian dapat mengantarkan untuk memperdalam tafsirnya. Itu setelah kita mengetahui maksud utamanya ya kita memperdalam masing-masing makna dari ayat itu. Menghindari kesalahan dalam memahami tafsir Al-Quran. Ya, menjadikan Al-Quran satu kesatuan yang rapi seperti bangunan yang kokoh. Ya, jadi dengan mengetahui maksud dari setiap surat, kita menjadi tahu bahwa Al-Quran ini kitab yang satu kesatuan ya yang rapi yang kokoh. Ya, sehingga sebagaimana disebutkan dalam ayat bahwa Al-Quran ini uhkimat ya adalah muhkam yang kokoh gitu ya antara satu sama lain itu rapi ya ada keterkaitannya begitu. Kemudian nampak keteraturan ayat-ayat. Jadi ayat satu dengan lainnya itu ada keteraturan ya kerapihan ya dan juga korelasi. Ini korelasi juga menjadi ilmu tersendiri ya disebut ilmu munasabah. Jadi ketika kita membaca ayat Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain itu ada hubungannya, ya ada kaitannya. Ya bahkan kenapa menyebutkan ayat ini setelah ayat ini kaitannya apa itu pasti ada kaitannya. Bahkan para ulama ada yang tidak sedikit ya yang sudah menulis dalam ilmu munasabah ini. Di antaranya Al-Biqai itu. Ya, Al-Biqai menulis bahkan menafsirkan semua ya semua Al-Qur'an dengan lebih menonjolkan ilmu munasabah ini ya. Itu karyanya Nadmu Duror fi Tanasubil Ayati Waswar kitabnya itu. Kemudian mengikat ayat dengan realita. Ya, jadi dengan mengetahui maksudnya ya kita hubungkan dengan realita ya yang kita alami dan pengamalannya ya begitu. Baik itu juga dengan melihat realita kehidupan Rasulullah ya para sahabat ya, di mana mereka semua dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an. Dan yang terakhir terus menguatkan iman. Ya, jadi dengan mengetahui maksud bisa mentadaburinya ya itu adalah wasilah ya perantara untuk bisa menguatkan iman kita.
Ya, berikutnya landasan ilmu maqasid surat. Ya, jadi apa dalil-dalil ya yang melandasi adanya ilmu ini. Ya, yang pertama, Al-Quran dibangun di atas maksud-maksud yang pokok. Ya, seperti dikatakan oleh Al-Ghazali ya, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran. Ya, Al-Quran ini diturunkan secara muhkam, kokoh, lalu diperinci ya. Surat Hud ayat 1, ya itu kan apa uhkimat ayatuhu ya, summa fussilat. Ya, jadi kokoh satu sama lain ayat-ayatnya itu apa namanya ada keteraturan, kerapihan ya, saling keterkaitan. Nah, dengan diketahui maksud utama ya lalu setelah itu diperinci ya tema-tema ya yang dibahas. Nanti bisa kita lihat ya dari satu maksud utama dalam surat, lalu ketika kita melihat tema-tema yang dibahas dalam surat itu, maka tema-tema itu ada kaitan dengan maksud utama tadi. Adanya perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Ya, jadi ayat-ayat Makkiyah, Madaniyah itu kan punya kekhasan tersendiri, punya maksud tersendiri. Ya, secara umumnya kan Makkiyah itu adalah untuk membangun pondasi akidah. Ya, jadi menguatkan akidah. Jadi ya, tema-tema pokoknya adalah akidah. Sedangkan Madaniyah ini adalah dalam rangka membangun syariat. Ya, lalu kemudian turunnya Al-Quran sesuai peristiwa. Ya, jadi Quran turun sesuai peristiwa memberikan petunjuk, memberikan solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi ya sehingga kemudian menjadi mesti mengetahui maksud ya dari setiap surat itu. Penamaan surat ya, dari penamaan surat itu sendiri menunjukkan maksud ya yang dikandung di dalam surat itu. Nama-nama itu mencerminkan nama-nama surat itu ya. Pengulangan kisah dalam surat-surat. Nah, kalau kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran kan ada kisah yang sama ya, tetapi disebut secara berulang. Ya, nah itu walaupun dia kisah sama, tapi punya maksud yang berbeda. Ya, di dalam suratnya disebutkan, dalam surat lainnya juga disebutkan. Nah, maka ketika kita mengetahui maksud suatu surat, ya kisah itu disebutkan dalam rangka ya maksud tertentu sesuai dengan yang dituju oleh surat tersebut. Begitu. Jadi walaupun kisahnya sama, punya maksud dan tujuan yang berbeda. Ya. Kemudian padoil, keutamaan surat-surat. Ya. Jadi kita tahu ya ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan ya surat-surat tertentu. Yaitu keutamaan itu apa namanya menunjukkan ada maksud yang tertentu dalam surat tersebut. Ya, dan yang terakhir ya asar dari salaf. Ya, ada para ulama salaf ya. Salaf itu kan dari zaman sahabat tabiin yang menyebutkan makosid surat. Ya, di antaranya misalnya Umar ya bin Khattab menyebut surat At-Taubah sebagai Al-Fatihah. Itu menyingkap kebobrokan. Maksudnya menyingkap kebobrokan orang-orang munafik. Nah, itu kan di antara apa namanya maksud ya dari surat At-Taubah itu tujuannya membahas itu begitu ya. Nah, itu lebih lengkap ya, lebih banyak contoh-contohnya bisa dilihat di kitabnya langsung ya. Nanti saya share kitabnya berbahasa Arab ini bagi yang sudah bisa membaca bahasa Arab ya. Berikutnya eh, perhatian ya para ulama terhadap ilmu maqasid surat. Yaitu Al-Biqai mengatakan fa inna kulla suratin laha maqsadun wahid. Sesungguhnya setiap surat itu punya maksud yang satu.
yudaru alaihi awaluha yang berkisar padanya awal dan akhirnya wa akhiruha wa yustadalu alaihi fiha. Ya, dan dijadikan petunjuk dalam surat tersebut. Gitu. Jadi para ulama jelas ya menyebutkan adanya maksud yang satu maksud utama ya dari setiap surat itu. Para ahli tafsir ada tiga kelompok kaitannya dengan ilmu makosid surat. Jadi kalau kita membaca tafsir-tafsir ya itu bisa dikelompokkan ada tiga berkaitan dengan makosid surat ini. Yang pertama yang memberi isyarat kepada makosid surat tanpa menyebut secara jelas. Ini misalnya tafsir atau Bari, Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir. Jadi tafsir-tafsir ini tidak menyebutkan secara secara jelas atau dengan sebutan langsung maksud gitu ya, maksud atau ghardun misalnya. Ya atau ini kan sebetulnya istilah-istilahnya banyak ya. Maksud sudah bisa ghardun, bisa hadbun gitu ya, bisa juga mihwar gitu ya. Sebutan-sebutannya itu mihwar. Nah, ini tidak secara jelas tapi memberi isyarat ya. Itu misalnya apa namanya kembali kepada makna-makna dari surat ini gitu ya. Jadi menyebutkannya secara isyarat saja ya dalam tafsir-tafsir ini. Bahkan tidak ada pembahasan khusus gitu ya. Jadi langsung saja membahas gitu ya setiap surat ayat-ayatnya ya tidak memberikan ruang khusus ya ruang pembahasan khusus tentang makosidnya itu. Nah, yang kedua, ada yang menyebut makosid secara jelas, tetapi tidak memiliki manhaj khusus yang diterapkan pada keseluruhannya. Ya, yaitu seperti Zamakhsyari, ya, Al-Kasyaf, ya, kitabnya Razi Zubair, ya, bukan Zubair. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya, itu menyebut secara jelas tentang makosid surat Al-Quran, tapi memang tidak menerapkan dalam tafsirnya. Ya apalagi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu kan tidak menulis tafsir secara khusus, lengkap. Ya, hanya ada di antara para apa namanya eh, peneliti ya kontemporer yang kemudian mengumpulkan ya tafsir-tafsir Ibnu Taimiyah dari berbagai kitabnya ya, juga Ibnu Qayyim begitu dan tidak membahas secara khusus ya dengan manhaj tertentu maksud setiap surat itu. Nah, yang ketiga, yang memiliki makna khusus dan menerapkannya dalam tafsir mereka. Ya, nah ini kalau yang klasik, antaranya ada dua, itu Fairuz-Zabadi ya dalam kitab Basair Zawi Tamyiz, ya dan Al-Biqai ya dalam kitab Masail yang tadi ya Masail Nazar li Isyraf ala Maqasidis Suwa dan juga Nazmud Durar tadi ya tentang ilmu munasabah. Korelasi ya dalam ilmu nasabah juga beliau di situ banyak menyebutkan maksud dari surat-surat itu. Ya kalau Fairuz-Zabadi sebetulnya lebih ke menyebutkan tema-tema gitu ya dari surat itu. Ya sehingga Al-Biqa ini lebih kuat ya mengarah kepada ilmu maqasid suarnya itu dibanding dengan Fairuz-Zabadi. Nah, berikutnya kalau kita lihat pada kitab-kitab tafsir kontemporer ya itu sangat banyak yang menuliskan kaitannya dengan ini. Ya, yaitu yang pertama misalnya Said Kutub ya dalam kitab Fi Dhilalil Quran. Nah, beliau ini memperpanjang sekali pembahasan tentang maksud atau tema-tema ya yang dibahas di dalam surat itu. Ya dengan apa namanya penghayatannya ya tadaburnya
terhadap surat-surat itu. Sehingga beliau dalam Fi Zilalil Quran itu ya menyebutkan ya dengan istilah misalnya mihwar ya, mihwar asasi dari surat ya yang dibahasnya itu inti yang dibahasnya apa. Lalu kemudian beliau menyebutkan tema-tema ya yang dibahas di dalamnya ya dan membagi kepada wahdah-wahdah ya. Jadi kesatuan tema ya. Jadi dalam surat itu sendiri ada kesatuan-kesatuan tema wahdah. Jadi dari ayat sekian sampai ayat sekian dia membahas apa, nanti dirinci lagi ya. Itu tema-temanya begitu dan itu semuanya berkorelasi ya kepada maksud utamanya begitu. Kemudian Muhammad Thayyib bin Asyur ya dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Nah, itu di dalam tafsirnya selalu di awal surat membahas ya tentang berkaitan dengan surat ya, penamaan apa sebabun nuzul ya. Nah, termasuk ada satu apa pembahasan ya tentang agorot. Beliau menyebutnya agorot, tujuan-tujuan. Nah, walaupun sebetulnya tidak apa kurang jelas secara langsung menyebut satu maksud dari surat itu, ya beliau lebih membahasnya itu tema-tema yang dibahas dalam surat itu apa. Beliau namakan dengan agorot, tujuan-tujuan ya. Tapi terkadang juga menyebutkan apa namanya maksud utamanya juga ya, maksud utamanya. Kemudian Al-Marogi ya dalam tafsirnya ya, Al-Farahi dalam Nizamil Quran. Nah, ini sebetulnya hampir mirip dengan Muhammad Tahir bin Asyur ya. Jadi lebih kepada menyebutkan tema-tema ya apa saja yang dibahas ya dalam surat itu. Nah ini seperti yang ditulis oleh Fairuz Zabadi tadi dalam kitab Basair Zawi Tamyiz. Kemudian Muhammad Ali As-Sabuni ya dalam kitab Qobas min Nuril Quran dan juga Sofatu Tafasir. Nah, beliau menyebutkannya di eh, pembahasan surat itu dengan judul Baina Yaday Surah ya. Jadi sebelum menafsirkan ayat per ayat, ya beliau membuat satu judul Baina Yaday Surah. Seputar suratnya di dalamnya dibahas tentang penamaan, padoil, nah, termasuk tema-tema yang dibahas di dalamnya. Dan menafsirkan Quran juga sesuai tema-tema dikelompokkan gitu ya. Tema dari ayat sekian sampai ayat sekian temanya apa lalu ditafsirkan. Ya, sesuai tema. Nah, begitu juga Wahab Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juga beliau menafsirkan Quran itu sesuai temanya ya dari ayat sekian sampai ayat sekian. Temanya apa bahkan dikasih judul kan. Dikasih judul temanya apa. Dalam tafsir Al-Munir itu. Lalu Abdurrahman bin Hasan Haban Nakah. Nah, ini kitab yang kaidah tadabbur itu yang kita sudah bahas ya di pertemuan pertama ya. Ini kan karya ini ya Abdurrahman bin Hasan Abandaka Qawaid Tadabbur Al-Amsal. Nah, beliau terapkan kaidah tadabburnya itu dalam kitab tafsirnya itu Ma'arij Tafakkur wa Daqaiq At-Tadabbur. Nah, di dalamnya juga dibahas tentang maqasid ini. Ya, yang lain-lainnya misalnya Abdullah Syahata dalam kitab Ahdab Kulli Surah, Umar Khalid dalam kitab Khawatir Quraniyah ya Nazarat fi Ahdab Suwaril Quran, Muhammad Faruk Zain dalam kitab Bayan An-Nazom ya, ini bukan Nazom, An-Nazom fil Quran Karim. Lalu Dr. Abdul Aziz Al-Khudairi ya dalam risalahnya Fawatih As-Suwar wa Munasabatuha. Syekh Abdul Aziz Khudairi ini ada kajian beliau di YouTube itu membahas makosid surat. Jadi setiap surat dibahas makosidnya ya. Nah, kemudian yang terakhir ya pengantar tentang ilmu makosid ini metode menyingkap makosid surat ini bagaimana metodenya?
Yang pertama adalah pemahaman yang benar terhadap maksud itu sendiri dan ketentuannya. Jadi maksud surat itu bagaimana ya, apa yang dimaksud dengan maksud itu, lalu ketentuannya seperti apa ya, supaya benar ya di dalam menentukan maksud suatu surat. Tadabur firman Allah dengan terus-menerus memperhatikan dan pengamatan yang mendalam terhadapnya. Ya, jadi ditadaburi ya seluruh ayat ya di dalam satu surat itu ya diamati secara mendalam sehingga ditemukan maksud utamanya. Mengikhlaskan niat dalam mencari pemahaman terhadap kitab Allah dan doa yang tulus. Mengetahui mukadimah surat ya tentang kondisi turunnya, keutamaan dan kekhususannya. Ya, karena ini semua mengarah kepada maksud utama dari surat. Mengetahui maksud Al-Quran secara umum dan menjadi tolok ukur dalam menentukan maksud setiap surat. Memperhatikan nama surat ya, memperhatikan asar salaf tadi ya tentang makosidnya itu. Memperhatikan pembukaan dan penutupan surat dan memperhatikan kaitannya. Itu biasanya di pembukaan, lalu nanti di akhir itu ada korelasi. Ya biasanya kembali ke maksud utama dari surat itu antara awal dan akhirnya itu di dalam setiap surat. Pengamatan yang menyeluruh terhadap surat. Ya, ini hampir mirip sebetulnya dengan yang pertama tadi ya. Alur ya, siak. Jadi alur dalam setiap ayatnya, korelasi tadi ya, munasabah ya dan keterikatannya. Memperhatikan petunjuk lafaz dalam surat, ya, jadi ada lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam surat itu dan pemilihannya. Kenapa memilih dengan lafaz-lafaz tersebut? Dan pengulangan, jadi ada lafaz-lafaz yang diulang gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan kepada maksud utama. Menghadirkan ruh yang hidup dalam berinteraksi dengan surat. Ya, maksudnya penghayatan kita ya terhadap surat itu. Mempelajari nuansa antara dua atau lebih ya di rumah Allah. Ya, nah itu tentang pengantar ya ilmu maqasid surat-surat Al-Quran. Jadi ini sudah menjadi ilmu tersendiri ya, ilmu maqasid Al-Quran. Karena memang ilmu-ilmu Quran atau ulumul Quran ini sangat sangat banyak sekali ya. Sangat banyak. Ini menunjukkan Al-Quran itu sangat luas kandungannya ya, menunjukkan kemujizatan ya daripada Al-Quran itu sendiri yang tidak pernah habis digali ilmu-ilmunya. Kan kalau kita baca kitab-kitab ulumul Quran itu kan menghimpun ya berbagai ilmu-ilmu Al-Quran ya. Jadi rugi kalau kita tidak bisa mengambil ya manfaat, mengambil ilmu dari luasnya Al-Quran ini ya. Kayak gitu. Nah, coba kita masuk ke apa maqasid ya dari surat-surat Al-Quran ya. Ada kitabnya tapi di sini nanti saya juga jelaskan ya sekaligus saya sebutkan tema-tema secara global dalam satu surat itu yang bisa kita lihat nanti keterkaitan dengan maksud utamanya. Ya, tapi kita lihat dulu kitabnya ya. Kitab yang saya share itu yang disusun oleh Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'ah tadi ya. Itu dalam bentuk nazom ya. Tapi ada yang menazomkannya ada lagi ya. Satu nazar fi maqasidi suwar. Bentar.
Kelihatan nggak hitamnya? Hmm. Belum kelihatan. Belum, Ustaz. Belum muncul. Loading. Jadi hula suatu nazar fi maqasidis suara. Ini berisi nazom ya. Dan kalau sudah pernah melihatnya itu pernah di share ya di grup. Apaan sih tadi kayaknya. Kelihatan nggak? Sudah, Ustaz. Sudah mulai muncul, Ustaz. Ya, Sudah mulai muncul, Ustaz. Udah. ya udah kelihatan ya tulisannya. Ya, udah. Nah ini, jadi ini berupa nazom. Tapi di bawah ya atau di belakang itu ada penjelasan syarahnya. Ya, beliau mengatakan Ahmadu Rabbi munzilal kitabi uda wa dzikra ulil albab. Aku memuji Tuhanku yang menurunkan kitab sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Hmm. Musallian ala Nabi Ahmada wa alihi wa man bihadihi tada. Sembari bersolawat kepada Nabi Ahmad di Muhammad SAW dan keluarganya dan orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuknya. Wa ba'du ya. Adapun setelah itu hadhihi khulasatun nazar. Nah, ini adalah khulasatun nazar. Ini menjadi nama apa nazomnya ini. Maudu'uha ya tema yang dibahasnya adalah Nazmu. nazmu maqasidis suara. Menazomkan maksud-maksud surat. Sa'yan ila takrib wa taisir ya sebagai usaha untuk mendekatkan dan memudahkan wal aslu fi mukhtasari tafsir dan asalnya dalam mukhtasar tafsir. Maksudnya beliau mengambil apa maksud-maksud ini di dalam kitab mukhtasar ya, mukhtasar tafsir itu yang ditulis oleh sekumpulan ulama ya, kontemporer ya ada tafsir yang mukhtasar itu. Wahya min ijtihadi ahlil fanni ini adalah merupakan kesungguhan orang yang pakar ya di dalam bidang ilmu ini qad hasaluha biqawiyyi dhanni. Sungguh telah mereka telah menghasilkannya dengan kekuatan apa zon ya pengamatannya, penalarannya. Wallahu hasana ala tadabburi kada tafakkurun ma'at tadakkuri. Dan Allah mendorong kita ya untuk tadabbur. Jadi tujuan utama dari mengenal maqasid ini adalah ya untuk tadabbur dan juga tafakur disertai dengan tadzakur ya zikir ya di mana ulul albab itu kan sebagaimana disebutkan di akhir surat Ali Imran alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya wal ilmu bil maqsudi musilun ila tadabburil ayati fa'lam awwala. Dan ilmu terhadap maksud ini, ya, maksud Quran, ayat surah-surah Al-Quran ini mengantarkan kepada ya mentadaburi ayat.
ya maka ketahuilah ya pada awalnya. Nah, ini mulai masuk ke surat-surat ya tahqiqu ikhlasil ubudiyati fi Fatihatil Kitabi kun biha hafiyah. Jadi merealisasikan kemurnian ubudiyah ya dalam Fatihatul Kitab. Ya, jadilah orang yang mengetahuinya. Ya, hafi itu alim, ya, orang yang mengetahuinya. Nah, jadi maksud utama dari surah Al-Fatihah ya itu adalah merealisasikan kemurnian ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita lihat secara lebih jelasnya ya di coretan yang sudah saya tulis. Kemudian hilafatul ardi atat fil baqarah akim syariatan ajib awamiroh. Ya, menjadi khalifah di muka bumi. Ya, datang di dalam surat Al-Baqarah, tegakkanlah syariat dan penuhilah perintah-perintahnya. Ya, jadi tujuan ya maksud utama surah Al-Baqarah itu adalah tugas manusia ya. Kalau saya simpulkan itu adalah membahas tugas manusia yaitu beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Ya, jadi maksud utama yang dibahas di surah Al-Baqarah itu nanti tema-temanya mengarah ke sana semua dalam surah Al-Baqarah itu. Ya, al-haqqu fil islami amin ta'mani fi Ali Imran sabatul mu'min. Ya, hak itu ada pada Islam. Ya, amin ta'mani apa namanya? Berimanlah maka kamu aman ya di dalam surat Ali Imran ya sabatul mu'min. Keteguhan seorang mukmin ya karena di surah Al-Imran kan ada ayat inadina indahul Islam misalnya. Jadi menjaga atau teguh ya di dalam memegang keimanan. Kan nanti dibahas tentang apa akidahnya orang-orang Kristen ya, bagaimana nanti menghadapi kekeliruan akidah ya. Karena nanti ini kaitannya dengan eh, apa namanya debat Rasulullah dengan Nasrani Najran kan yang datang kepada beliau ya. Berikan hujah-hujah ya termasuk juga ada kisah perang Uhud itu kalau ditarik korelasinya adalah menunjukkan keteguhan seorang mukmin dan di dalam memegang keimanan meskipun menghadapi kesulitan seperti di perang Uhud misalnya gitu. Jadi korelasinya. Nuzimatil huququ fin nisa ya disusunkan hak-hak di dalam surat An-Nisa fi majma'in yuhma minal a'da. Ya di dalam satu kumpulan yang dijaga ya dari musuh-musuh. Nah, jadi maksud utama dalam surat An-Nisa itu adalah menyebutkan tentang hak nih, di kumpulan hak-hak di situ. Ya, terutama yang paling harus diperhatikan adalah hak-hak orang-orang lemah. Makanya dinamakan namanya surat An-Nisa. Ya, Nisa itu kan ya perempuan. Ya, maka disebutkan hak untuk anak-anak yatim di awalnya itu kan perempuan gitu dan seterusnya dan Al-Maidah itu ini sampai Al-Maidah aja dulu ya mungkin untuk pembahasan kita yaitu tentang akad ya. Jadi isi Al-Maidah itu di situ adalah tentang akad. Auful uquda wal hududa wahzaru naqdan laha. Ya maidatun tuqarriru. Penuhilah akad dan had-had dan berhati-hatilah dari melanggarnya. Ya. Jadi isi dari surah Al-Maidah itu adalah tentang akad. Makanya dia dinamakan dengan surat Uqud. Surat Al-Maidah itu dan diawali di awal apa ayatnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud begitu. Nah, kita lihat syarahnya ya, syarah ringkas sebetulnya di akhirnya itu ada syarah masing-masing surat itu ya.
Tapi memang secara ini ringkas, tidak menyebutkan tema-tema. Nah, kalau tema-temanya itu saya tambahkan nanti di tulisan saya. Jadi maksudnya supaya tahu juga ya tema-tema yang dibahas ya di dalam masing-masing surat. Nah, di sini ada syarahnya ya, di akhir itu. Suratul Fatihah hadis surah turakizu. Nah, surat ini fokus ya ala tahqiqil ubudiyah wa tawajulillahi ta'ala wahda. Ya, jadi kan tadi disebut di nazomnya tahqiq ikhlasil ubudiyah kan. Dimerealisasikan kemudian ubudiyah penghambaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya menghadap Allah Subhanahu wa taala ya karena di situ kan ada ayat ya kana budu ya kana sain gitu. Hilal ta'rif billahi ta'ala al-mujib li ibadatihi ya apa namanya dengan mengenalkan Allah ya yang menuntut untuk beribadah kepada. Jadi memperkenalkan ya dengan sifat ya dengan nama-namanya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim ya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu memperkenalkan Allah bahwa Allah itu Ar-Rahman Rahim Rabbil Alamin. Ya dengan sifat itu ya tentu menuntut ya agar kita beribadah hanya kepadanya. Ya adal ala suluki siratihil mustaqim yang menunjukkan kepada menempuh jalannya yang lurus. Wal mani min ittiba'i tariqil mukhalifina lah mencegah dari mengikuti jalan yang menyalahinya wajahat ayatul kamal dan datanglah ayat yang sempurna ia kana budu ia kana stain. Sorry hatun fil maksud. Ini jelas menunjukkan kepada maksud dari surat ini. Faqad syuri'at fi sholati liqauniha tawajjuhan ila ta'ala. Jadi disyariatkan di dalam sholat karena memang dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Dalam setiap sholat itu ya wajib dibaca. Wa tajdidan lil iqrar lahu bil ubudiyati wahdah. Dan sebagai pembaharuan ya untuk pernyataan jadi dalam setiap sholat ini kita membaca ini di sini ada pernyataan yang terus kita ulang ya diperbaharui terus pernyataan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Ya walihada kanat azama suratim minal Quran ya oleh karena itu ini adalah surat yang paling agung dari Al-Quran. Nah, dinamakan dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, Wafiyah, Kafiyah, Al-Asas. Ya, untuk hal itu sebetulnya banyak sekali nama-nama surat Al-Fatihah ini menunjukkan keutamaannya. Bahkan Al-Qurtubi kalau tidak salah menyebut ada 14 ya nama ya dari surat Al-Fatihah itu. Yang paling populer ya tentu Al-Fatihah, Ummul Quran, atau Ummul Kitab, eh, dan Ashabul Matsani ya. Tiga itu yang paling populer karena memang disebutkan langsung di dalam hadis. Ya, nah dari namanya Ummul Quran, induk Al-Quran ya, itu menunjukkan bahwa memang surah Al-Fatihah ini adalah induk dari Al-Quran. Ya, sehingga dia merangkum seluruh isi Al-Quran. Itu dijelaskan ya di tulisan saya. Jadi Al-Fatihah ini merangkum seluruh isi Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu rangkumannya ada di surat Al-Fatihah. Gitu ya. Bahkan dia seperti halnya ibu ya yang melahirkan anak. Jadi surat-surat lain itu adalah ibarat anak dari Al-Fatihah ini. Ya, gitu karena setiap surat-surat yang lainnya itu semua menjelaskan kosakata yang ada di surat Al-Fatihah. Ya, jadi dari iya karena budu tentang ibadah gitu ya dibahas. Ya, dan tentang nasta'in ya isti'anah tentang siratul mustaqim. Itu kan dijelaskan semua di sana. Ya, jadi ibadah nanti dirinci ya ada sholat, zakat, saum di surat-surat yang lain itu. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim itu disebutkan kisah-kisah ya kisah orang-orang yang soleh
ya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya jadi semua isi Al-Qur'an itu nanti memperinci kisah-kisah orang-orang soleh yang disebut dengan an'amta alaihim. Dan juga sebaliknya orang-orang yang ingkar, ya gairil maghdubi alaihim waladhdallin, dirinci di surat-surat yang lain disebutkan kisah-kisah orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Ya. Nah, bahkan Al-Quran itu kan kalau kita mau kelompokkan tema yang dibahasnya itu kan ada tiga ya, yaitu kaitan dengan akidah, hukum, dan kisah. Ya, jadi isi Quran itu temanya tiga, akidah, hukum, dan kisah. Nah, di Al-Fatihah itu tiga-tiganya ada. Kaitan dengan akidah itu ayat dari ayat 1 ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya, itu kaitannya dengan akidah. Dan akidah pun kalau kita lihat ya macam-macamnya ada di situ. Sifat-sifat Allah ya dari tauhid misalnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di situ ada dari iman kepada hari akhir ya, ya, apa Malik Yaumiddin, Yaumiddin ya iman kepada hari akhir di situ ya. Nah, kemudian ya karena budu ya karena sa'in ihdinas siratal mustaqim ini kaitannya dengan hukum ibadatan ya yang dirincinya tentu dalam ilmu fikih. Nah, kemudian apa siratal ladzina an'amta alaihim ini kaitannya dengan kisah. Yang dalam kisah itu ada al-wa'du wal wa'id ya, janji dan ancaman. Janji itu bagi orang-orang yang soleh tadi an'amta alaihim dan ancaman bagi orang-orang yang ingkar ghairil maghdubi alaihim waladhdallin tadi itu. Ya, jadi inilah surah Al-Fatihah ya. Tema-temanya dan maksud utamanya ya adalah tadi merealisasikan kemurnian peribadatan ya ubudiyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surat Al-Baqarah. Hadhihi surah turakkizu ala qadiyati talaqqi awamirillah bil istislami wal imtithal. Ya, jadi surat ini fokus pada permasalahan menerima perintah-perintah Allah dengan tunduk ya dan melaksanakannya. Yaitu adalah fokus utama untuk menjadi khalifah. Ya Allah ditajalat namaju fi surah ijabian wa salban ya, yang nampak contoh-contohnya dalam surat ini baik itu positif ya dan juga negatif dalam kisah Adam, Ibrahim, ijabian ya yang positif ya yang memenuhinya. Kisah Bani Israel salban, nah, sedangkan kisah Bani Israel ini dia negatif penerimaannya. Watusil istikhlaf hadhil umma al-mustajibah li amrillahi fi qouli ta'ala fi qissatil qiblah. Dan memberi isyarat pada menjadikan khalifah bagi umat yang memenuhi perintah Allah ini dalam firman-Nya tentang kisah kiblat ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata takunu syuhada 'alan nas ya menjadi khalifah pemimpin gitu. Dan juga penamaannya dengan Al-Baqarah ya menunjukkan atas keadaan umat yang apa namanya dahulu pernah diberi amanah khilafah ya di dalam menerima perintah Allah ya dan itu sebagai peringatan bagi umat Islam ya dijadikan sebagai contoh. Oleh karena itu ditutup dengan syahadah Allah terhadap umat ini amanah Rasul dan seterusnya. Ya surat ini menghimpun mengandung takrir ya penetapan usuluddin ya kuliatus syariah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah uniyat bidarurat al-khams ya sangat apa memperhatikan eh, darurat al-khams itu ya menjaga jiwa ya menjaga harta menjaga akal menjaga kehormatan ya nasab ya dan apa menjaga agama ya itu lima itu ya.
Nah, kalau kita lihat tema-tema ya secara lebih ini di dalam surah Al-Baqarah, kita akan lihat bagaimana keterkaitan ya dan keserasian yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah itu. Ya, jadi saya simpulkan di sini maksud utama dari surah Al-Baqarah menjelaskan tugas manusia yaitu beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Nah, maka kalau kita lihat tema-temanya itu kan diawali dengan menyebutkan tiga golongan manusia ya, yaitu orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Nah, ini pembagian ini adalah dalam menyikapi ajakan beribadah. Ya kan tadi ya tugas manusia. Jadi kalau disimpulkan satu kata, misalnya Baqarah itu tema yang dibahasnya ya tentang manusia. Ya, dan tugas manusia itu beribadah dan menjadi khalifah. Ya, jadi disebutkan golongan manusia. Ya, ada yang menerima, ya beribadah itu orang beriman, ada yang menolak, ya orang kafir dan orang munafik. Ya, lalu kemudian nanti kan di ayat 21-nya disebutkan secara umum kepada seluruh manusia. Ya Yuhanna su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kan? Nah, itu mengajak kepada seluruh manusia ya kepada tujuan utama mereka diciptakan, tugasnya yaitu adalah beribadah. Dan disebutkan juga alasannya. Jadi kenapa harus beribadah kepada Allah alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian apa apa yang waladina min qablikum kan gitu ya. Kemudian juga ja'alalakumul arda firasya itu alasan-alasan kenapa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang syahadat pertama ya, syahadu alla ilaha illallah. Nanti juga yang berikutnya menjelaskan syahadat yang kedua, syahadu anna Muhammad Rasulullah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina itu menjelaskan alasan ya syahadat kedua itu meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, lalu perbedaan sikap antara iman dan kufur. Ya, lalu kisah awal penciptaan manusia dan perannya sebagai khalifah. Nah, itu sangat jelas sekali di dalam kisah Adam ini. Bait qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tugas utama manusia itu sebagai khalifah. Ya, dan kisah Nabi Adam ini ya tentu menjelaskan asal muasal manusia. Ya, dan juga Adam sebagai khalifah pertama ya. Sebagai contoh orang yang menjalankan amanah khilafah dari Allah. Nah, lalu berikutnya disebutkan contoh tentang Bani Israel. Nah, kalau ini menyebutkan tentang orang-orang yang pernah diberikan amanah khilafah kepada mereka, karena kan Bani Israel ini banyak sekali diutus nabi-nabi di kalangan mereka itu. Bahkan setiap meninggal satu nabi, diutus nabi yang baru begitu. Ya, tetapi ternyata karakter mereka ya sangat berkhianat, ya tidak menjalankan amanah khilafah ini, tidak layak memegang amanah khilafah, ya dan juga disebutkan di dalamnya pembandingnya itu Nasrani dan juga musyrikin ya. Nah, kaitannya memang Al-Baqarah ini kan adalah surat yang paling awal turun di dalam periode Madinah. Ya, jadi di Madinah itu kan Rasulullah ada dua fokus yaitu membangun masyarakat Islam, jamaah Islamiyah ya membangun masyarakat Islam sekaligus menghadapi orang-orang Yahudi. Nah, sehingga dalam surah Al-Baqarah ini ya disebutkan ya bagaimana membangun apa umat Islam yang siap tadi ya memegang amanah khilafah dan juga bagaimana menghadapi orang-orang Yahudi. Ya, sehingga dibahas di surat Al-Baqarah ini. Lalu contoh orang beriman dan layak memegang amanah khilafah juga Nabi Ibrahim ya. Maka berikutnya kan disebutkan kisah Nabi Ibrahim. Karena ini jailuka linasi imaman, jadi pemimpin, ya jadi khalifah Nabi Ibrahim, ya kan? Dan juga keturunan-keturunannya juga berhak, ya. La yanalu ahdi zalimin. Sedangkan orang yang zalim tidak bisa mendapatkan janji untuk memegang amanah kepemimpinan ini, ya.
Nah, kaitannya dalam rangka membangun masyarakat Islam yang layak memegang amanah khilafah itu, maka dijelaskanlah pondasi-pondasi syariat, ya kiblat, ya lalu pembinaan, zikir, mohon pertolongan dengan sabar dan sholat, berkorban, ya sabar menghadapi ujian, syiar, ya tidak menyembunyi. Ini pondasi-pondasi ya syariat. Ya, karena kan khilafah itu kan intinya menegakkan syariat, khilafah itu. Lalu disebutkanlah syariat-syariat. Nah, ini sangat lengkap sekali itu surah Al-Baqarah ini. Ya, secara global terlebih dahulu di ayat 177, lalu setelah itu dirinci. Ya, tentang kisos, wasiat, ya saum Ramadan kan di situ ya, itikaf, tidak memakan harta secara batil, haji, jihad, infak, ya karakter orang beriman ya yang berbeda dengan karakter orang kafir. Madaratnya Homer dan judi ya, mengayomi anak yatim, hukum keluarga, jihad ya, memberi pinjaman dan juga di situ ada kisah tentang Tolut ya menghadapi kezaliman. Ya, jadi semua ini yang disebutkan ini dalam rangka agar orang-orang Muslim, komunitas Muslim ini bisa menjalankan syariat itu yang memang sebagai implementasi dari tugas sebagai khalifah di muka bumi itu. Gitu ya. Jadi itu gambarannya ini baru dua berarti ya, surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Jadi kita bisa kaji lagi di pertemuan berikutnya ya tentang maksud dan juga tema-tema yang ada di surat-surat lain. Mudah-mudahan membantu kita di dalam mengkaji Al-Quran ya dan mentadaburinya. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron jazakallah khair kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya terkait maqasid Al-Quran, maksud-maksud yang ada di surat-surat di Al-Quran, dan tadi sudah dibahas maksud dari surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan terkait pembahasan hari ini. Dipersilakan. Ya, saya lagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, silakan jika ada pertanyaan terkait tema yang dibahas ya. Dari Pak Soekardi ada, Pak? Ya, ah, Ah, nggak ada. Baik. udah siang. Iya, baik, Pak. Ya, baik. Tidak ada namanya Ustaz? Ya, cukup ya. Ya. Insya Allah kalau jika ada bisa ditanyakan di grup saja seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua yang telah hadir di ruang Zoom ini, terus pada Al-Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Insya Allah kita lanjut kembali kajian di esok hari, ya di subuh hari dengan kajian tadabbur Al-Quran masih melanjutkan, dan hari Ahadnya Insya Allah dengan kajian tahfidz. Demikian untuk kajian di pagi hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.